masih akan menjelaskan mata kuliah tentang psikologi sosial yang berjudul Pemaknaan Informasi dan Antropologi Canvas dalam perspektif psikologi sosial. Implementasi psikologi sosial untuk fasilitator pendidikan non formal melalui prinsip antropologi Maslow Canvas, di mana pemaknaan informasi itu adalah proses bagaimana seorang menerima, memahami, dan memberi arti pada pengetahuan atau pesan yang diterima. Dan antropologi Canvas itu adalah teori pembelajaran orang dewasa yang dikembangkan oleh Maslow Canvas yang menjelaskan prinsip-prinsip cara orang dewasa belajar. Selanjutnya ada pemaknaan informasi dalam psikologi sosial. Persepsi sosial itu adalah cara kita memproses segala informasi yang kita dapatkan dari lingkungan sekitar, orang lain, atau situasi sosial, lalu membentuk pemahaman dan arti. Memahami informasi ini tidak sama pada setiap orang karena dipengaruhi oleh 4 faktor yang berikut ini. Yang pertama ada pengalaman sebelumnya dan memori pribadi, di mana setiap orang memiliki riwayat hidup, kejadian, dan pengalaman yang berbeda-beda di masa lalu. Semua hal itu tersimpan dalam ingatan. Saat menerima informasi baru, kita akan langsung membandingkan atau menghubungkannya dengan apa yang pernah kita alami dan ketahui sebelumnya. Dan yang kedua adalah latar belakang sosial dan budaya, yaitu nilai, norma, kebiasaan, adat istiadat, dan aturan yang berlaku di masyarakat. Tempat kita tumbuh dan hidup sangat mempengaruhi cara pandang kita. Apa yang dianggap baik, benar, atau penting dalam budaya kita akan menjadi acuan saat kita memahami informasi. Contohnya, cara seorang memaknai konsep sopan santun bisa berbeda tergantung budaya asalnya. Dan ketiga ada skema kognitif, yaitu pengetahuan awal. Inilah kerangka berpikir atau kumpulan pengetahuan, kepercayaan, dan asumsi yang sudah ada di pikiran kita sejak awal. Skema ini berfungsi sebagai panduan atau penyaring informasi. Kita cenderung lebih mudah menerima dan memahami informasi yang sesuai dengan pengetahuan yang sudah kita miliki, dan mungkin sulit menerima informasi yang bertentangan dengan kerangka berpikir kita. Dan selanjutnya, keempat, sikap individu, yaitu setiap orang memiliki kecenderungan, perasaan, dan pandangan pribadi, itu positif, negatif, atau netral terhadap sesuatu, orang lain, atau topik tertentu. Sikap ini terbentuk dari gabungan pengalaman, nilai, dan pengetahuan. Sikap inilah yang membuat kita cenderung menilai informasi secara khusus. Misalnya, jika kita sudah memiliki sikap positif terhadap suatu topik, kita akan cenderung memaknai informasi tentang topik itu secara positif. Selanjutnya yang kedua ada sikap dan bias informasi. Ya, bagian ini membahas bagaimana sikap seseorang terbentuk saat menerima informasi, serta berbagai penyimpanan atau ketidakakurat yang sering terjadi dalam informasi yang disebut bias informasi. Yaitu proses pembentukan sikap, di mana ini menjelaskan urutan tahap bagaimana seseorang memproses informasi hingga membentuk pandangan atau tanggapan tertentu. Yang pertama ada penerimaan pesan. Nah, tahap awal ini di mana individu menerima atau menangkap informasi baik itu lewat ucapan, tulisan, gambar, atau media lainnya. Di tahap ini informasi baru saja masuk ke dalam kesadaran seseorang. Dan kedua ada penyaringan oleh sikap. Itu informasi yang masuk tidak diterima mentah-mentah, melainkan langsung disaring berdasarkan sikap, keyakinan, nilai, dan pandangan yang sudah dimiliki individu sebelumnya. Informasi yang sesuai dengan pandangan diri akan lebih mudah diterima, sedangkan yang bertentangan bisa ditolak atau diabaikan. Dan yang ketiga ada interpretasi sesuai predisposisi.
yaitu setelah disaring, informasi disebut diartikan atau dimaknai sesuai dengan kecenderungan pandangan yang dimiliki orang tersebut. Artinya, makna yang diambil dari satu pesan bisa berbeda-beda tergantung bagaimana sikap awal orang itu terhadap topik pesan yang disampaikan. Dan yang keempat ada pembentukan respon, yaitu hasil dari proses di atas kemudian melahirkan reaksi, tangkapan, atau tindakan tertentu, baik itu berupa persetujuan, penolakan, perasaan senang, kecewa, atau sikap tertentu terhadap informasi atau sumber informasinya. Dan ada juga bentuk bias informasi, yaitu ketidaktepatan, ketidakkelengkapan, atau penyimpanan dalam informasi yang bisa membuat pemahaman seseorang menjadi keliru. Yang pertama ada bias negatif, yaitu kecenderungan manusia untuk lebih memperhatikan, mengingat, atau melebih-lebihkan hal-hal buruk, negatif, atau kesalahan orang lain dibandingkan hal baiknya. Ini sering membuat informasi menjadi terdistorsi dan tidak seimbang. Dan ketiga ada hoax atau berita palsu, di mana informasi yang sengaja dibuat-buat, tidak benar, atau dimanipulasi namun disebarkan seolah-olah fakta. Tujuannya biasanya untuk menyesatkan, mempengaruhi pendapat, atau menimbulkan keributan. Dan selanjutnya yang ketiga, informasi tidak utuh, di mana informasi yang disampaikan hanya sebagian saja, terpotong atau diambil hanya sisa tertentu saja, sehingga gambaran keseluruhannya menjadi tidak lengkap dan bisa menimbulkan pemahaman yang salah. Dan keempat ada informasi bertendensi, yaitu di mana informasi yang disusun atau disampaikan dengan memihak, sudah memiliki tujuan atau sudut pandang tertentu, sehingga tidak objektif. Isinya sengaja diarahkan agar penerima informasi memiliki pandangan sesuai keinginan pembuat pesan. Dan terakhir ada budaya viral, di mana ini informasi yang disebarluaskan secara cepat dan luas, seringkali tanpa diverifikasi kebenarannya dulu karena mengikuti tren atau keinginan ikut-ikutan. Informasi yang belum jelas kebenarannya pun dianggap benar dan disebarkan.